Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam yang ke-8 ini bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita masih bisa meletakkan kaki ke rumahnya yang mulia ini. Dengan izin Allah kita masih bisa puasa pada siang tadi. Dengan izin Allah insya Allah kita akan bisa melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dan witir berjamaah di masjid yang mulia ini. Harapan kita semua tidak lain bukan kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah akan jadikan sebagai ampunan atau maghfirah untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insyaallah di akhir kita diakui sebagai umatnya dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berbahagia, judul dalam kita malam hari ini syukur dalam Islam. Syukur dalam Islam. Ada nggak yang mau syukur di bawah? Nggak ada ya. Kata mau syukur kita bisa bersyukur. Baik. Syukur salah satu perintah Allah kepada kita hamba-Nya. Diperintahkan kita bersyukur Allah kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 152 kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku, kata Allah, niscaya aku juga akan menyebut dan mengingat. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu engkar kafir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya perintah Allah kepada kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Apa yang kita syukuri? Tentu tentang nikmat-nikmat selalu diberikan kepada kita. Banyak nikmat Allah, tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kita punya niat hajat untuk menghitung nikmat, tak akan bisa kita hitung satu persatu, banyak. Jangankan yang di dunia, pada diri kita saja tidak bisa kita menghitung nikmat Allah itu. Ada yang bisa menghitung nikmat diri kita. Ada yang bisa menghitung berapa helai rambut yang di kepala, berapa helai alis mata kita ini, berapa helai kumis yang tumbuh sini. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada diri kita saja tidak bisa dihitung, apalagi yang ada di dunia Allah yang fana. Jadi, yang kita syukuri nikmat Allah kepada kita banyak. Di antara yang harus kita syukuri, pertama nikmat umur. Makanya kata Nabi, tidak akan beranjak tumis salah seorang hamba besok di yaumil qiyamah pada kiamat dari dapat Allah sebelum ditanya 4 hal. Pertama tentang umur. Jadi umur ini merupakan nikmat Allah yang terbesar yang harus kita syukuri. Kenapa? Umur ini nanti ditanya Allah. Umur yang diberikan 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, bahkan 1 tahun, kemana saja dihabiskan umur ini, kata Allah. Besok ditanya. Kalau hari ini tidak ada mengenai umur, paling-paling berapa umur Pak? 70 tahun. Tapi
umur yang selama itu ditanya dikemanakan dan diapakan, untuk apa umur itu, kata Allah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua ditanya Allah tidak sekedar ilmu yang Allah berikan kepada kita, nikmat rahmat Allah. Ditanya untuk apa ilmu itu dipergunakan, sampai di mana dipergunakan ilmu itu. Contoh, kita dulu belajar masalah sholat, mulai dari muhafarohnya, cara berwudhunya, cara sholatnya, bagaimana khusyuknya. Itu ilmu tentang sholat. Dikerjakan tak sholat sesuai ilmu yang kita pelajari di sekolah dulu atau di surau atau di masjid dulu. Ditanya Allah. Ada ilmu tentang puasa, seperti apa puasa itu. Allah tanya nanti ilmu tentang puasa kepada kita. Apapun ilmu yang kita miliki, ilmu untuk kepentingan dunia, akhirat, semuanya Allah mintakan kepada kita pertanggungan jawaban satu persatu kepada kita. Yang ketiga tanya Allah tentang tubuh kita yang kekal ini, tubuh kita yang ada ini, mulai dari tangan, kaki, mata, telinga, semua Allah tanya. Tak satu pun yang tertutup besok kepada Allah. Makanya besok di akhir itu yang berkata kepada Allah bukan kita ini, tapi anggota tubuh kita ini. Dan yang keempat ditanya Allah paling tidak tentang harta. Dari mana sumbernya, bagaimana cara mendapatkannya, dan kemana dikeluarkan, diinfakkan, dibelanjakan, ditanya Allah. Makanya besok orang kaya lebih lambat masuk surga dibanding orang miskin. Bukan karena tidak berinfak ya, tapi prosedurnya lama. Dari mana hartanya, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian butuh apa harta itu. Alhamdulillah, warga di sini terutama yang mampu bisa mengajar semegah ini. Alhamdulillah, ini bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Pertama kita bersyukur dengan hati. Maksudnya apa? Kita akui bahwa yang kita miliki ini, yang ada pada kita ini, semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, tapi adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui dalam hati kita bahwa ini semua adalah karena Allah. Kita datang ke sini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui dalam hati bahwa sehat itu dari Allah. Betapapun banyaknya kita makan obat, 10 dokter pribadi kita tidak sehat, kata Allah dan juga akan sehat. Makanya sehat iman merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki, kita menjadi seorang sarjana yang tinggi, itu ilmu daripada Allah. Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita punya harta melimpah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi pejabat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara bersyukur hati semuanya kita akui dan sadar bahwa ini semua adalah pemberian Allah, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada mengatakan ini hasil kerja keringatku banting tulang dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Sekalipun kita banting tulang dari mulai pagi, buka toko, buka ruko, usaha dari pagi sampai sore, kalau tidak kata Allah tidak akan berhasil. Cuma kita harus berusaha semaksimal mungkin. Faiza quliyatis sholatu fantashiru fil ardh. Untuk mengais, mencari rezeki yang Allah berikan itu. Tapi itu semua izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah ada hati ini mengakui bahwa itu dari Allah, akan muncul sifat tawadhu, akan hilang sifat sombong dari kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Apa yang kita sombongkan? Hati mengakui, menyadari ini semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang sifat sombong, hilang sifat angkuh, yang muncul adalah sifat tawadhu, rendah hati.
akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Fir'aun. Dia katakan hasil dia itu, hasil kerja dialah kekayaan dimilikinya. Qarun diazab Allah. Coba tengok Nabi Sulaiman, punya kerajaan yang megah, yang luas, yang banyak, dan bisa memerintah semua makhluk Allah termasuk semut pun diperintah. Syaitan pun diperintah oleh Sulaiman, tapi dia tidak bangga akan menemukan diri. Kenapa? Dia akui sadar bahwa itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syaitan bisa disuruh oleh Sulaiman, jin anak buahnya, tentaranya bisa berbicara dengan makhluk Allah lain, dengan semut bisa berbicara, tapi tidak bangga, tidak sombong, tidak angkuh dia. Kerajaannya luas sekali, istananya megah sekali, tidak bangga. Kenapa? Dia sadar ini Allah ini merupakan karunia darimu ya Allah. Dan kan aku sebagai abdan sapuro, hamba yang bersyukur ya. Yang kedua bersyukur dengan kita. Kita harus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sanjung Allah, kita puji Allah. Begitu mendapat nikmat, alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati membenarkan, lidah mengatakan ini nikmat alhamdulillah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana tindakan perbuatan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin besok malam belum tentu kita bisa duduk di sini. Sampai Allah berikan umur kepada kita, badan sehat, ada kekuatan, bisa melangkah datang ke rumah Allah. Kita syukuri dengan mendatangi sebuah azan yang dikumandangkan oleh muadzin tadi. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Badan sehat, masih punya tenaga. Syukurnya apa? Tidak cukup alhamdulillah, tapi datang ke rumah Allah yang mulia ini. Untuk apa? Kita untuk mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya, sujud kepadanya. Yang ketiga, yang selanjutnya bukti syukur. Ini bukti syukur Bapak Ibu jemaah di sini ataupun pribadi, bahwa ini wujud syukur kepada Allah tentang harta yang diberikan. Besok di hari kiamat ada 4 golongan yang Allah suruh masuk surga. Para syuhada, haji mabrur, ulama, kemudian orang kaya. Orang kaya disuruh digiring masuk surga. Malaikat punya giring 4 ini masuk surga. Yang mati syuhada, kemudian orang kaya, kemudian orang haji mabrur, ulama, orang kaya. Tapi yang masuk siapa? Bukannya mati syuhada, bukannya haji mabrur, bukannya ulama. Yang masuk dulu adalah orang kaya. Kenapa demikian? Ini dari hasil infak orang kaya, orang beribadah di dalamnya, menuntut ilmu di dalamnya, sujud kepada Allah di dalamnya. Ini merupakan hasil daripada kerja keras yang Allah izinkan kepadanya, yang dimanfaatkan ketika di akhir nanti. Bentuk syukurnya apa? Ada rumah Allah. Bentuk syukurnya apa? Dididik anak usia sekolah. Bentuk syukurnya Allah apa? Mau membaca Al-Quran. Selagi mata Allah berikan penerangan, masih bisa menengok, syukurnya apa? Baca Al-Quran, baca buku-buku. Untuk apa? Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu. Telinga, bukti syukurnya apa? Dengar pengajian di mana ada pengajian, ada wirid di sana, kita datangi. Jadi bentuk syukur itu cuma telinga kita ditanya Allah besok, lidah ditanya, tangan ditanya, tapi kemana kaki dilangkahkan kata Allah? Kata kaki, ya Allah, saya kaki simpul ini langkahkan ke mall ya Allah. Orang terawih tapi saya ke mall di ya Allah. Besok bukan kaki ini yang berbicara kan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki bersaksi tentang apa yang kita usahakan dalam hari ini. Jadi beruntung kita malam ini orang-orang yang sapuro, yang bersyukur, kaki ringan dilangkahkan di sini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa manfaat kita bersyukur kepada Allah? Pertama, kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah katakan, "Ma ya'lamu bi'azabikum in syakartum." Allah tidak akan menyiksa kamu in syakartum jika kamu bersyukur. Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu syukur. Ingin lepas dari azab Allah, berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna Allah tambah janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur la azidannakum, Allah tambah. Tapi kalau kita kufur ingkar, azabku sudah menanti kata Allah. Yang ketiga, kita menjadi orang yang qanaah, orang sederhana, yang bersyukur orang sederhana, tak membanggakan apa yang dapat dari. Mudah-mudahan kita adalah menjadi abdan syukur, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.